Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu memberikan tips dan trik teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari saudara kita, Bapak Ahmad di Morotai, Maluku Utara. Saya bacakan saja ya. Begini pertanyaannya. Pak, saya punya pinjaman di bank pemerintah sebesar 230 juta rupiah. Sudah 3 kali mendapatkan keringanan restrukturisasi sejak COVID-19. Kemudian ada bunga yang tertunda sebanyak 50 juta. Saat restruk COVID-19 yang diminta bank harus saya selesaikan di akhir kontrak perpanjangan yang ketiga ini. Tapi saya tidak dapat memenuhi karena beberapa bisnis tidak berjalan baik dan hal itu sudah saya komunikasikan dengan pihak bank melalui surat. Oleh karena saya tidak dapat memenuhi kewajiban bunga yang 50 juta, bank tidak lagi mau memberikan saya restrukturisasi yang keempat. Bahkan saya mendapatkan SP1, SP2, dan SP3. Saat ini saya berkomunikasi lagi dengan bank, apakah saya bisa mengangsur lagi? Dan mereka menjawab bahwa saat ini kredit saya sudah default dan sudah diajukan untuk lelang. Nah, yang buat jaminan itu ada 3 sertifikat, termasuk rumah orang tua saya yang kami tempati saat ini. Saya berencana meminta waktu lagi untuk melunasi bunga yang tertunda tersebut, sembari mengulur waktu untuk cari dana dan tempat tinggal kami yang baru. Namun saya mempertimbangkan untuk melakukan gugatan. Apakah efektif atau tidak? Apa bisa atau tidak? Mengingat saya belum terlalu paham dengan konsep gugatan. Bapak Ibu, kita bahas satu persatu ya. Jadi beliau punya pinjaman 230 juta, kemudian sudah mendapatkan restrukturisasi 3 kali. Berarti beliau saya anggap kooperatif sehingga bank mau berulang-ulang melakukan restrukturisasi. Sampai 3 kali. Nah, di restruk yang ketiga ini, beliau diminta untuk membayar tunggakan denda yang tertunda. Jadi Bapak Ibu, seperti saya jelaskan sebelumnya, restrukturisasi adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh bank dalam rangka untuk menyehatkan kembali kemampuan membayar nasabahnya. Jadi restrukturisasi itu diberikan ketika debitur mengalami gagal bayar. Gagal bayar disebabkan karena resiko bisnis. Gagal bayar yang disebabkan karena adanya kendala di bisnis nasabah tersebut. Jadi restrukturisasi itu bisa berupa perpanjangan jangka waktu, bisa berupa penurunan suku bunga, bisa berupa penundaan pembayaran bunga, bisa juga berupa penambahan modal. Nah, salah satu yang diberikan oleh pihak bank tersebut kepada Bapak Ahmad ini itu adalah penundaan pembayaran bunga. Bagus, ini bagus. Jarang sekali terjadi. Yang sering terjadi secara umum adalah penundaan pembayaran pokok malah. Tapi ini penundaan pembayaran bunga. Artinya bank memahami kondisi debitur sehingga bila ada pembayaran-pembayaran dialokasikan untuk mengurangi pokok hutang. Dikandung maksud agar bila pinjaman tersebut belum bisa dilunasi, maka beban bunga yang harus dibayarkan menurun karena beban bunga dihitung dari sisa pokok hutang, kayak gitu ya. Ini sebenarnya bagus sekali, pihak bank sudah cukup bijaksana. Nah, tapi karena beliau tidak mampu memenuhi permintaan pihak bank untuk membayar tunggakan bunga yang tertunda 50 juta itu, maka pihak bank tidak berkenan untuk memberikan restrukturisasi yang keempat. Bapak Ibu sering ada yang pertanyaan pada saya, Pak, restrukturisasi itu bisa berapa kali maksimal?
Nggak ada batasnya sebenarnya. Restrukturisasi itu adalah segala sesuatu upaya yang dilakukan oleh pihak bank, oleh kreditur dalam rangka untuk menyehatkan kembali kemampuan membayar debiturnya sehingga boleh 4 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali gitu. Tapi yang terjadi memang jarang seperti itu ya. Restruk itu 2 kali aja sudah bagus gitu, sampai 3 kali itu sudah sangat bagus. Ini bahkan hampir sampai ke 4 itu kalau yang 50 juta bisa dipenuhi. Nah, sekarang bank sudah memberitahukan bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses pengusulan lelang. Nah, sekarang kita identifikasi masalah ya. Sayang saya komunikasinya tidak maksimal, tapi dari cerita beliau tadi disampaikan bahwa dari 3 SHM itu 2 itu lokasinya di tempat di kota yang cukup strategis dan itu berupa tanah kosong. Kemudian 1 itu di luar pulau katanya, di luar pulau. Saya kurang paham maksudnya di luar pulau itu apakah Morotai itu ada pulau lain yang dekat dengan situ gitu ya. Yang dimaksud mungkin seperti itu. Nah, dia menganggap kalau yang rumah yang di luar pulau itu nilainya nggak sampai 200 juta, bahkan hanya 100 jutaan saja gitu. Kemudian ya, dia nggak menceritakan yang 2 jaminan yang lain. Nah, dalam posisi seperti yang disampaikan Pak Ahmad ini, menurut saya Pak Ahmad tidak perlu memikirkan untuk mencarikan setoran tunggakan bunga yang 50 juta ya. Karena percuma juga dia setor tunggakan 50 juta, pinjamannya sudah diajukan lelang. Nah, malah nanti uang yang dibayarkan tidak ngurangi pokok, cuma buat bayar bunga. Kalau Pak Ahmad betul-betul dilelang, maka sebenarnya uang yang 50 juta tadi kalau bisa dia usahakan itu ya, itu hanya buang duit, bakar duit, percuma gitu. Kalau 50 juta untuk mengurangi pokok nggak apa-apa, tapi kalau untuk bayar bunga ngapain? Udah jelas-jelas mau dilelang, kenapa harus dipentingin buat bayar bunganya? Kalau dalam kondisi seperti ini, bank sudah menyampaikan mau dilelang, ya Bapak mempersiapkan perlawanan. Kalau saat ini mengusahakan pelunasan nggak bisa, ya mempersiapkan perlawanan gitu. Ya, jadi kalau sudah disampaikan sedang diajukan lelang, itu kan berarti sudah bisa dihitung maksimal 1 atau 2 bulan yang akan datang sudah dilelang. Nah, kalau Bapak Ahmad ini masih bisa mengusahakan untuk pelunasan atau setidaknya mungkin 50%, nah, mungkin bisa untuk menunda lelang gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau udah terbit jadwal lelang, Bapak bisa mengusahakan 50%, Bapak nego ke bank, tolong lelangnya dibatalkan, saya bisa setor 50%. 50% dari pokok ya, pokok utang ya, bukan dari 50 juta. Itu mungkin bisa ditunda kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa mengusahakan dalam waktu dekat, dalam 1 atau 2 bulan yang akan datang, ya lebih baik Bapak mempersiapkan perlawanannya gitu. Perlawanannya seperti apa? Ya pertama Bapak analisis dulu. Ini lelang pertama. Lelang pertama ya kemungkinan besar tidak ada peminatnya karena lelang pertama itu relatif pakai nilai harga pasar ya. Kemudian yang harus Bapak lakukan adalah mana dari 3 jaminan ini yang marketable ya. Kalau yang rumah katanya itu di dusun, di desa, di luar pulau, itu saya imajinasi saya menerjemahkannya berarti jauh dari perkotaan, harus nyebrang lautan, aksesnya berarti terbatas. Kalaupun ada yang minat ya berarti hanya orang situ, orang setempat, nggak mungkin orang luar kota minat, tertarik gitu. Itu kemungkinan itu kurang marketable ya, kurang ada peminatnya. Asal Bapak Ibu tinggal di situ baik-baik saja dengan lingkungan, tidak disebelin masyarakat ya, tentu masyarakat nggak tega mau ikut beli lelang tanah Bapak Ibu gitu ya. Itu bisa diabaikan.
Tinggal yang dua, yang katanya ada di kota dan bentuknya tanah kosong. Kalau tanah kosong itu relatif ada peminatnya ya, karena orang mau ikut lelang itu pikiran pertama itu adalah apakah harganya menarik. Artinya menarik itu apakah harganya di bawah pasar. Gitu. Misalnya harga pasarnya 1 miliar, lelangnya cuma 600 juta, ya itu menarik. Mungkin orang akan ada yang tertarik untuk ikut. Yang kedua, apakah lokasinya strategis? Strategis itu berarti kalau orang beli di situ, itu nanti kalau dia jadikan tempat usaha, berpotensi usahanya bisa berkembang gitu ya. Atau kalaupun dia beli untuk dijual lagi, berpotensi untuk mendapatkan keuntungan gitu. Kemudian yang ketiga, apakah marketable? Marketable itu berarti akan banyak orang yang tertarik untuk beli gitu. Karena lokasinya strategis, karena harganya murah. Ya, yang ketiga karena marketable. Itu berpotensi akan ada peminatnya ya. Tapi Bapak Ibu juga jangan terlalu khawatir juga ya. Karena kondisi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja saat ini ya. Banyak properti-properti di pinggir jalan ditulisi dijual nggak laku-laku gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir berlebihan. Itu yang penting siapkan perlawanannya. Perlawanannya itu adalah bentuknya nantinya adalah gugatan. Nah, untuk menjadikan gugatan yang efektif, yang bisa dipertimbangkan oleh majelis ya silakan dicari alasannya apa yang tepat kira-kira seperti itu ya. Jadi saya menduga kalau yang jaminan rumah itu tidak marketable. Nah, cuman yang dua ini yang tanah kosong ini ada kemungkinan berpeluang ada peminatnya gitu ya. Tapi mungkin tidak di lelang pertama ini. Artinya Bapak Ibu masih punya Pak Ahmad ini ya masih punya cukup waktu kalau untuk mengusahakan lunas. Jadi saran saya Pak Ahmad tidak usah berpikir memenuhi permintaan bank untuk membayar tunggakan bunga yang tertunda yang 50 juta. Buat apa dibayar tunggakannya kalau memang tunggakan bunganya kalau memang mau dilelang. Kayak gitu ya. Fokusnya adalah bagaimana agar bisa melunasi pokoknya saja. Karena pada saatnya nanti ketika lelang nggak laku, Bapak Ahmad ini kalau bisa mengusahakan uang untuk pelunasan mungkin malah bisa dapat keringanan ya. Bisa bayar pokok saja plus bunganya nggak harus 50 juta. Bisa seperti itu. Gitu. Apalagi ketika lelang pertama, kedua, ketiga bank tahu bahwa itu ternyata tidak marketable. Bank saat ini sampai berani mengoreksi harga lelang. Bahkan kalau perlu merugi di bawah harga pokok utang. Itu mereka berani gitu. Kalau memang nggak laku-laku, mereka berani melakukan seperti itu. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu yang namanya lelang konkuren. Tapi itu pun tidak akan mudah mereka melakukan seperti itu. Mereka melakukan seperti itu manakala mereka menyadari bahwa di lelang ternyata harga appraisal, harga taksiran yang mereka buat dulu sebelumnya itu terlalu mahal. Sehingga akhirnya tidak mampu untuk mengcover pokok hutang, apalagi bunga gitu. Untuk mengcover pokok hutang aja nggak cukup, sehingga mereka baru menyadari setelah beberapa kali lelang nggak laku gitu. Tapi nggak banyak kasus seperti itu. Tentunya karena bank nggak mau merugi ya. Nah, secara umum mereka akan menurunkan nilai limit lelangnya itu sampai mendekati pokok hutang. Kayak gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu kondisinya seperti Pak Ahmad ini, ya lebih baik fokus bagaimana ngelunasin, bukan bagaimana nyetorin yang 50 juta gitu. Kalau nggak mampu untuk ngelunasin, ya bagaimana menghadapi lelangnya tersebut, membuat perlawanan gitu ya. Tapi saya rekomendasikan tetap harus menjual aset ya, karena lelang itu kalau Bapak sampai asetnya ke lelang, ruginya 3 ya. 1, reputasi, harga diri, malu. 2, nilai lelang pasti di bawah harga pasar agar laku. Yang lelang pasti ada pemenangnya adalah ketika lelangnya sudah di bawah harga pasar. Yang ketiga, kalau aset Bapak Ibu sampai ke lelang,
maka beban hutang yang harus dibayar itu sangat besar. Pokok utang, bunga, denda, dan biaya lelang harus Bapak bayarkan semua. Bayangkan kalau harta asetnya misalnya seharusnya 1 miliar, cuman dilelang 600 juta. Ternyata pokok utangnya cuma 300 juta, tambah bunga, tambah denda, tambah biaya-biaya, sampai 400 juta misalnya. Kan rugi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu jual sendiri asetnya, kemudian Bapak nego dengan bank, yang pas nggak dilelang ya, setelah lelang nggak laku, mungkin Bapak bisa bayar 300 juta, tambah bunga sedikit, tambah 5 juta, jadi 305, lunas. Kalau Bapak Ibu jual sendiri, misalnya asetnya laku 900 juta, Bapak Ibu masih punya kelebihan 595 juta. Coba kalau dilelang, hanya dilelang 600 juta, buat ngelunasin utangnya 400 juta. Bapak cuman dapat kelebihan 200 juta saja. Kayak gitu ya. Jadi hindari lelang. Sebisa mungkin jual aset untuk pelunasan hutang. Tapi tidak melalui mekanisme lelang. Kayak gitu ya. Mengikuti mekanisme lelang itu kalau sudah sampai lelang konkuren. Kalau sudah sampai lelang konkuren, usahakan ikut lelang pakai atas nama anak atau atas nama saudara. Karena dengan Anda ikut lelang konkuren, Anda berarti bisa melunasi hutangnya di bawah pokok utang. Dan itu kalau dengan negosiasi biasa, tidak mungkin diberikan. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.